Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, dosen pengantar filsafat yang saya hormati. Di sini kenalkan, nama saya Rijal Fikri dari kelas 1C yang akan memaparkan tentang proses perkembangan aliran filsafat positivisme, ya, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat. Ya, langsung saja. Jadi dalam sejarah perkembangan filsafat positivisme, ya, ilustrasi sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat muncul dan berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang sudah ada sejak abad 6 Masehi. Ya, sepanjang sejarah ini perkembangan filsafat sejarahnya telah banyak filsuf yang lahir, ya. Ya, namun hanya ada dua filsuf yang cara pemikirannya senantiasa menjadi bahan diskusi, ya, yakni Herakleitos, ya, dan Parmenides, ya. Dalam presentasi kali ini, pembahasan mengenai sejarah perkembangan filsafat akan lebih terkonsentrasi kepada filsafat barat, ya, khususnya terhadap aliran positivisme, ya. Namun sebelum berkonsentrasi pada aliran positivisme saya akan menyajikan informasi umum tentang filsafat dan periodisasi filsafat. Oke. Nah, untuk supaya nantinya enak, ya, jadi saya akan mengartikan dulu apa sih filsafat, ya. Definisi filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat ini memiliki arti yang kesatunya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua, teori yang mendasari aliran pikiran atau suatu kegiatan. Yang ketiganya, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, terus epistemologi, ya. Yang keempatnya tentunya falsafah, ya, gitu. Oke. Jadi abad pertengahan dalam sejarah filsafat dianggap sebagai masa ketika filsafat mengalami kemunduran, ya. Ini dikarenakan filsafat lebih menjadi sekedar bidang yang tunduk kepada agama, ya. Agama di sini agama gereja, ya. Kondisi ini memang tidak dapat dielakkan karena kekuatan gereja dan negara sangat besar, sehingga filsafat pun harus mengabdi kepada keduanya. Karya-karya filsuf abad pertengahan seperti yang ditulis Agustinus maupun Thomas Aquinas lebih banyak berbicara tentang agama, ya, dan masalah keimanan, ya. Summa Conte Gentile, ya, sebuah karyanya yang ditulis Aquinas adalah bukti nyata kekuasaan gereja terhadap orang-orang yang disebut kafir, ya, begitu kuat. Dalam karya tersebut Aquinas membela keyakinan gereja dan melawan orang-orang ateis sebagai musuh keimanan. Oke, dalam perkembangan sejarah, dalam sejarah perkembangan filsafat, ya, Galilei pernah dihukum dan dipaksa bertaubat di hadapan gereja karena mendukung konsep Kopernikus tentang teori pusat alam semesta, ya, gitu. Ya. Pokoknya pernyataan yang maksud itu Cogito ergo sum, menandai bangkitnya peranan manusia dalam kehidupan berupa ilmu pengetahuan. Juga semakin melemahnya pengaruh gereja yang didasari oleh teologi. Semakin lama ilmu pengetahuan ini semakin berkembang. Kelompok yang memiliki pengaruh besar di abad modern adalah
lingkaran Wina yang lebih sering disebut kelompok positivisme logis ya, berangkat dari pandangan si Bacon ya, Bacon. Mereka membangun fondasi ilmu pengetahuan serta menolak pernyataan-pernyataan yang menurut mereka ini omong kosong gitu ya. Mereka menyatakan sikap bahwa ilmu pengetahuan harus memegang prinsip-prinsip jika masyarakat ingin maju. Prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Yang kesatunya, menolak pembedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini tidak ada perlakuan yang berbeda baik terhadap ilmu pengetahuan ya. Terus ke dalam satu bahasa ilmiah universal. Dan yang terakhir, memandang tugas filsafat hanya sebagai analisis ya, kata-kata atau pernyataan. Nah, abad ke-19 merupakan abad yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme, dan pengaruh itu terutama sangat terasa di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ya, di dalam sejarah filsafat barat, orang sering menyatakan bahwa abad ke-19 ini merupakan abad positivisme, suatu abad yang ditandai oleh peranan yang sangat menentukan dari pikiran-pikiran ilmiah atau apa yang disebut ilmu pengetahuan modern ya. Nah, dan di sini juga saya akan memberikan biografi filsuf ya, filsuf Auguste Comte. Auguste Comte atau nama lengkapnya Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte ya, pendiri aliran filsafat positivisme dan bapak sosiologi, telah menampilkan ajarannya yang sangat terkenal, yaitu apa yang disebut hukum 3 tahap, law of 3 stages ya. Nah gitu ya. Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia ini baik secara individual maupun secara keseluruhan telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu yang pertama tahap teologi ya, fiktif, terus tahap metafisik abstrak, dan tahap positif ilmiah. Secara eksplisit pula ia tekankan bahwa istilah positif suatu istilah yang ia jadikan nama bagi aliran filsafat yang bentuknya sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat gitu ya, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Itu. Sekarang saya akan merupakan, kan tadi sudah disebutkan hukum 3 tahap ya, law of 3 stages. Menurut Auguste Comte, dalam perkembangan pemikiran manusia langsung dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafilis, dan positif. Perkembangan yang demikian itu berlaku bagi perkembangan pemikiran perorangan maupun bagi perkembangan pemikiran seluruh umat manusia sebagai berikut ya. Gitu saja. Nah, mungkin segitu saja ya. Nanti kita lanjut lagi dalam pertemuan selanjutnya insyaallah gitu ya. Kalau ada waktu lagi, kalau tidak ada waktu mari kita diskusikan bersama ya. Karena saya pribadi ini masih belum paham ya, dikaji ini. Setelah dikaji beberapa kali tetap gitu ya, karena kurangnya referensi, terus buku-buku gitu ya. Nah, terima kasih. Mungkin saja segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.